Halo semua, jadi kali ini aku mau nge-breakdown official trailer dari live action Avatar The Last Airbender Netflix yang official trailernya baru aja rilis kemarin tanggal 23 Januari. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Scene dimulai dengan menunjukkan kapal dari negara api. Scene ini diperkirakan ketika Fire Nation menyerang suku air selatan pada final battle-nya nanti. Beralih ke scene geng Avatar terbang dengan apa melintasi hutan yang nampaknya hangus terbakar. Hutan ini dipercaya sebagai hutan tempat tinggal Heibai, arwah panda pelindung hutan. Kita masuk ke scene di mana ini menunjukkan Northern Air Temple yang sedang dijajah oleh pasukan Fire Nation. Yang bisa kita lihat, yang mengkilap-mengkilap ini adalah pasukan negara api yang sedang menjajah kuil pengendara udara. Kemudian, scene menunjukkan seseorang yang nampaknya berasal dari negara api, di mana banyak yang mengasumsikan bahwa seseorang tersebut adalah Sojin. Pada scene berikutnya, terlihat Sojin sedang berduel berhadapan dengan seseorang. Siapakah orang tersebut? Beberapa orang berasumsi yang berhadapan dengan Sojin adalah Avatar Roku. Lalu sebagian lainnya beranggapan itu adalah Monggyatsu. Jadi yang benar Avatar Roku atau Monggyatsu. Menurutku yang berhadapan dengan Sojin adalah Monggyatsu karena posisinya menunjukkan penjajahan di kuil pengendali udara. Dan di animasinya Monggyatsu lah yang meninggal di kuil pengendali udara. Jadi terlihat make sense menurutku. Di scene selanjutnya mereferensikan episode pilot dari animasi Avatar The Last Airbender, yaitu episode pertama dengan judul The Boys in the Iceberg. Pada scene ini menunjukkan bongkahan es yang pecah karena Avatar Aang akan turun ke dunia. Bisa kita lihat Katara dan Sokka yang shock karena melihat ada seseorang di dalam es tersebut. Lalu diperlihatkan sesosok Aang yang bercahaya dari dalam bongkahan es. Beralih pada scene yang menunjukkan Fire Lord Ozai yang bersama dengan beberapa orang dari negara api. Yang bisa disimpulkan orang-orang ini adalah anggota Fire Nation Council, yang mana orang-orang tersebut adalah anggota dewan yang memiliki kedudukan penting di negara api. Mirip-mirip seperti Small Council di Game of Thrones. Ada yang menjadi penasihat raja, menteri keuangan, menteri pertahanannya, seperti itu. Fire Nation Council ini tidak terlalu banyak screen time di animasinya. Hanya saja pada season 3 book 3 terdapat scene di mana Fire Lord Ozai mengumpulkan semua anggota dewan dan orang-orang penting di negara api untuk rapat mengenai datangnya gerhana matahari. Scene berikutnya terlihat Azula yang nampaknya sedang berlatih untuk memanah. Hal ini merupakan hal baru untuk live actionnya ya, karena di animasinya sendiri Azula itu tidak memiliki senjata khusus. Dia hanya menggunakan firebendingnya saja. Pada scene ini terlihat Aang, Katara, dan Sokka sedang berhadapan dengan sesosok anak laki-laki, yang mana anak laki-laki tersebut adalah Tio, yang merupakan anak dari The Mechanist. Dan terlihat di belakang mereka terdapat ledakan berwarna hijau. Ledakan ini berasal dari racikan The Mechanist. Sebagaimana yang kita tahu, The Mechanist adalah pemasok senjata dan bahan perang untuk negara api.
Kemudian kita diperlihatkan kemunculan ostrich horse, yaitu hewan hybrid dari kuda dan burung onta yang merupakan kendaraannya dari kerajaan bumi. Pada scene ini kita diperlihatkan kedatangan Aang, Katara, dan Sokka ke kuil pengendara udara, yang mana Aang menyaksikan kuil ini sudah hancur dan juga tidak berpenghuni. Kemudian scene beralih ke Katara yang meyakinkan kakaknya Sokka bahwa Aang lah yang bisa diandalkan, Aang lah yang akan menyelamatkan dunia karena dialah sang avatar. Scene berikutnya menunjukkan Aang yang sedang bermain bola udara, di mana adegan ini sama persis dengan yang ada pada animasinya. Berikutnya kita diperlihatkan kapal, yang mana ini adalah kapal negara api milik Prince Zuko dan Paman Iroh. Dengan kapal inilah Zuko dan Paman Iroh memulai perjalanan mereka untuk mencari avatar. Selanjutnya kita diperlihatkan tentara negara api yang mengenakan baju zirah khas negara api. Armor atau baju zirah ini sangat akurat seperti yang dianimasi. Bisa kita lihat di bagian penutup kepalanya memang persis seperti itu. Pada scene ini kita bisa melihat Zuko mengatakan bahwa ini adalah takdirnya untuk mencari avatar. Bisa diperkirakan scene ini terjadi setelah Zuko bertemu dengan Aang di desa kutub kediaman Katara dan Sokka, di mana dia bertemu dengan sesosok avatar Aang untuk pertama kalinya. Pada scene ini kita bisa lihat Uncle Iroh yang menggunakan pengendalian apinya. Bisa diperkirakan scene ini adalah scene di mana Uncle Iroh yang ditahan oleh pasukan dari kerajaan bumi, dan Zuko mencoba untuk menyelamatkan Uncle Iroh. Kita diperlihatkan Fire Lord Ozai yang nampaknya marah kepada seseorang, yang mana kita tahu orang tersebut adalah Zuko. Pada scene selanjutnya menunjukkan Fire Lord Ozai yang sedang membakar seseorang. Sebagaimana yang kita tahu, orang tersebut adalah Zuko. Fire Lord Ozai menantang Zuko dalam sebuah duel yang bernama Agni Kai. Pada duel Agni Kai inilah Zuko mendapat luka bakar yang terdapat di wajahnya. Scene beralih ketika Aang memeluk Appa, menunjukkan Aang yang merasa overwhelmed dengan tanggung jawab besarnya sebagai seorang avatar, di mana dirinya harus melawan Fire Lord Ozai dan mendamaikan keempat negara. Dalam scene ini kita bisa melihat tingkah konyol Sokka dan juga Momo, di mana Momo terlihat sangat gemas di sini. Next scene kita diperlihatkan Shirsu. Shirsu adalah hewan hybrid gabungan dari tikus tanah dan serigala. Dari yang kita tahu di animasinya, Shirsu ini adalah hewan peliharaan milik Jun, yang dimana Jun menamai Shirsu ini dengan sebutan Nayla. Shirsu ini adalah hewan yang memiliki penciuman yang kuat, di mana Shirsu bisa men-track seseorang hanya dengan mencium aroma dari barang kepemilikan orang tersebut. Sudah bisa dipastikan bahwa Zuko akan meminta bantuan Jun untuk mencari keberadaan avatar. Selanjutnya kita diperlihatkan sesosok Heibai yang merupakan perwujudan gelap dari seekor panda yang marah karena hutan tempat tinggalnya dibakar. Dari animasinya kita tahu Heibai ini akan marah dan menculik warga sekitar, yang kemudian Aang harus masuk ke dalam dunia arwah untuk menyelamatkan para warga yang hilang dan juga Sokka.
Kemudian, scene berganti dengan kericuhan yang terjadi di Kyoshi Island, di mana di sini diperlihatkan Kyoshi Island yang diserang oleh pasukan negara api, yaitu Commander Zhao. Di mana pada animasinya sendiri adalah Zuko yang menyerang Kyoshi Island, tapi di live action ini diganti menjadi Commander Zhao. Kemudian scene beralih kepada suatu tempat yang kita percayai adalah Omashu. Terlihat Aang dan juga Theo yang terbang menggunakan glider di atas langit-langit Omashu. Ini merupakan perubahan dari animasi ke live actionnya. Di animasinya, Aang bertemu dengan Theo di Northern Air Temple, tapi di sini terlihat mereka bertemu di Omashu. Terlihat Aang yang mengarahkan pandangannya pada Katara dan Sokka, sementara banyak orang-orang yang berjalan melewati Aang. Bisa jadi scene ini adalah scene perilisan warga-warga yang telah diculik oleh Heibai. Tetapi adegan ini adalah adegan yang cukup ambigu dan membingungkan, karena pada scene selanjutnya memperlihatkan Katara dan Sokka yang terlihat lemas dan wajahnya pucat seperti orang sakit. Ada kemungkinan adegan ini juga adegan di mana Sokka dan Katara mengalami demam dan halusinasi karena badai, yang pada animasinya Aang harus mencarikan obat untuk Katara dan Sokka, yaitu kodok beku. Di next scene kita diperlihatkan Aang dengan seseorang dengan topeng Blue Spirit. Yang sudah nonton animasinya pasti udah tahu siapa orang di balik Blue Spirit itu. Di scene berikutnya terlihat apa yang terbang dan di bawahnya ada tentara negara api. Sepertinya adegan ini adalah adegan yang ada di series animasinya di episode 2, di mana Katara dan Sokka berusaha menyelamatkan Aang yang ditawan oleh Zuko. Di mana kayaknya scene ini adalah di kapalnya Zuko ya. Scene selanjutnya menunjukkan Aang yang dikepung oleh tentara negara api. Ini adalah scene ketika Aang berada di suku air selatan dan bertemu Zuko untuk pertama kalinya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah King Bumi, yaitu raja dari kerajaan bumi. Di sini dia kayaknya lagi battle ya sama Aang yang di Omashu. Di sisi lainnya kita bisa lihat Aang yang sedang mengendalikan udara, di mana Aang ini lagi battle sama King Bumi. King Bumi itu minta Aang untuk memecahkan teka-teki agar bisa menyelamatkan Katara dan Sokka. Pada scene ini kita melihat Katara yang sedang melawan Zuko ya. Di sini kita bisa lihat skill waterbendingnya Katara udah bagus ya. Kemungkinan ini adalah Katara yang udah terlatih karena dia belajar waterbending di suku pengendali air utara. Duel Katara dan Zuko ini kemungkinan terjadi di final battle season 1. Yang mana Katara mengalihkan perhatian Zuko dari Aang yang sedang masuk ke avatar state-nya. Si Aang ini lagi meditasi untuk masuk ke dunia lain untuk berkomunikasi. Nah, Katara ini tugasnya ngejagain tubuhnya si Aang biar nggak ada yang gangguin Aang. Nah, si Zuko ini mau nyulik tubuhnya si Aang. Di scene ini terlihat Jet yang menangkas api dari hook sword miliknya. Kalau kalian ingat di animasinya, Jet ini leader dari anggota Freedom Fighter. Kemungkinan Jet di sini muncul pertama kalinya untuk menyelamatkan geng Avatar dari tentara negara api. Sama seperti klip sebelumnya, scene ini merupakan scene di mana Zuko pergi ke Southern Water Tribe untuk menangkap Avatar. Trailer ini diakhiri dengan Aang yang memasuki fase Avatar state-nya. Kemungkinan besar scene ini adalah ketika Aang melihat jasad Monggyatso.
Berakhir sudah breakdown trailer Avatar The Last Airbender live action Netflix ini. Kemungkinan keseluruhan season 1 pada live action Netflix ini akan menyangkut keseluruhan dari book 1 dari serial animasinya. Jadi belum ada Toph, karena Toph nanti muncul di book 2. Semoga aja seri live action Avatar The Last Airbender Netflix ini bisa sukses, karena nggak sabar lihat Toph di season 2. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton breakdown trailer ini. Dan mari kita tunggu aja di 22 Februari nanti. Dan bye-bye.